Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita berdoa dulu ya. Siapa yang memimpin? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu udah putih dulu. Sekarang kita absen ya. Adelia Julianti ada. Ahmad Bakir. Ahmad Fauzan. Haji Catur. Albi Purebla. Andini Meilani. Anissa Nurrafah. Ani Ayu. Aulia Rizky. Balkis Ramadhani. Fadli Syahri. Masuk ke pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan materi dakwah Rasulullah periode Mekah dan Madinah. Dakwah Rasulullah periode Mekah, dakwah yang dilakukan Rasulullah tidak dilakukan sekaligus, tetapi berangsur-angsur. Adapun tahapan dakwah Rasulullah. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah sembunyi-sembunyi diawali Rasulullah menerima wahyu pertama kali pada tanggal 17 Ramadan. Dakwah dimulai dari kalangan terdekat dan sahabat-sahabat. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Setelah 3 tahun dilakukan dakwah secara diam-diam, kemudian turun Quran Surat Al-Hijr ayat 94 yang artinya, maka sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sejak tahun ke-10 dakwah dilakukan ke berbagai suku di Mekah. Awal mulanya berjumlah 6 orang, kemudian bertambah menjadi 12 orang dan disusul 73 laki-laki dan 2 orang perempuan. Mereka yang meminta Rasulullah hijrah ke Madinah. Yang kedua ada dakwah Rasulullah periode Madinah. Hal yang menyebabkan dakwah maju sangat pesat di Madinah. Yang pertama, penduduk bangsa Arab di kota Madinah mempunyai sikap yang baik untuk menerima dan menganut agama Islam. Yang kedua, di Madinah terdapat 2 kelompok masyarakat yang berbeda karakter, yakni suku Aus dan Khazraj. Di Madinah sering terjadi pergolakan antara bangsa Arab dan bangsa Yahudi. Suku Aus dan Khazraj dapat menerima Islam. Yang pertama, pada tahun ke-10 setelah kenabian, beberapa orang dari Khazraj datang ke Mekah untuk ibadah haji dan disambut oleh Rasulullah. Yang kedua, pada tahun ke-12 setelah Rasulullah diutus Allah, lalu 12 orang laki-laki dan seorang wanita datang untuk perjanjian Akabah. Kami telah berjanji kepada Rasulullah bahwa kami tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kami tidak akan mencuri, tidak akan membunuh anak-anak kami, tidak saling fitnah, dan selanjutnya ada 3 alternatif yang dilakukan kaum Quraisy dalam menjatuhkan Nabi Muhammad. Yang pertama, Nabi Muhammad akan ditangkap. Yang kedua, Nabi Muhammad akan dikeluarkan dan diusir dari Mekah sehingga kaum Quraisy terhindar dari kejahatan. Yang ketiga, Nabi Muhammad harus dibunuh. Adapun usaha yang dilakukan Rasulullah dalam dakwah di Madinah. Yang pertama, pada tanggal 12 Rabiul Awal, Rasulullah tiba di Kuba dan beliau menetap 4 hari dan mendirikan sebuah masjid pertama di Islam. Yang kedua, Rasul dan para sahabat berjumlah kurang lebih 100 orang menuju Madinah di hari Jumat dan menjadikan masjid sebagai markas besar. Adapun strategi dakwah Rasulullah periode Madinah. Dalam kehidupan ekonomi dan sosial,
Aku masuk. Sekarang kumpul sesuai warnanya ya. Perhatian ya. Kumpul sesuai warna ya. Yang putih putra aja jangan dicampur. Jawab ya. Orang mana? Orang selesai, gua makan ya. Udah, dikerjain belum? Ngejelasin jawaban sudah dijawab. Iya. Kalau ini, Belum. ayo kita orange, pink, maju, maju. Program maju satu. Yaudah, yang cowoknya. Jawabannya pertama soal dan jawaban. Jangan ada ketawa. Muhammad Malik, Muhammad Marwan, Fajar, Rani, Afrika Ali, Muhammad Dai Febrian, Aji CP, M Irdan, M Ridwan, Ariel, Ferdiansah, Faujan, Muhammad dan Firdaus. Ingin menjelaskan tentang cara para kaum Quraisy menjatuhkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan 3 cara. 1. Menentang dakwahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. 2. Menyebut Kanjeng Nabi pembohong. Dan 3. Berusaha membunuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Cukup itu dan saja dari kelompok kita. Kami dari kelompok Oren ingin menjelaskan tentang sebutan tawa di Mekah. Di antaranya ada 6. 1. Melalui cara sembunyi-sembunyi. 2. Meluruskan akidah. 3. Memberitahu masyarakat Mekah mengenai ajaran Islam dengan cara menyeru dan mengajak kepada ajaran Islam dalam kurung mentauhidkan Allah SWT. 4. Secara terang-terangan. 5. Mengajak kepada seluruh masyarakat Mekah secara baik-baik. Dan 6. Dengan secara perang. Sekian itu saja dari kami kelompok Oren.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok biru yang disertai dengan anggota Salwa, Ika, Nabil, Ini, dan Maman. Saya di sini akan menjelaskan tentang usaha yang dilakukan Rasulullah dalam dakwah di Madinah. Yang pertama, pada tanggal 12 Rabiul Awal dan beliau menetap 4 hari dan mendirikan sebuah masjid pertama dalam Islam. Yang kedua, Rasul dan para sahabat berjumlah kurang lebih 100 orang menuju Madinah dari hari Jumat dan menjadikan masjid sebagai markas besarnya. Saya perwakilan dari kelompok Pink yang disertai anggota Suci, Adel, Hoer, dan Aulia. Hal apa saja yang menyebabkan dakwah Islam dapat maju sangat besar? Jawabannya, majunya dakwah Islam semakin besar dikarenakan satu, bahasa Arab di kota Madinah mempunyai sikap baik menerima atau menganut agama Islam. Dua, di Madinah terdapat dua kelompok masyarakat yang berbeda karakter, yakni suku Akhun dan Khazraj. Tiga, di Madinah sering terjadi pergolakan antara bangsa Arab dan Yahudi. Empat, suku Aus dan Khazraj selalu bergolak untuk saling berebut kemenangan. Ya mungkin segitu aja untuk hari ini. Kalau bisa